Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi. Senang kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Dan kita boleh bisa menghirup udara segar pagi ini. Semua ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu saudara, kalau kita saat ini ada di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Karena kita percaya kalau Tuhan membandingkan satu hari di hadirat Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain, ya, itu menunjukkan bahwa memang ada banyak berkat, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Makanya Alkitab katakan kita menerima rahmat yang baru dari Tuhan itu setiap pagi, yaitu saat-saat seperti ini. Kita akan masuk dalam firman. Saya persilakan hambanya Pak Pendeta Immanuel Sutrisno untuk menyampaikan firman buat kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Senang kita bisa jumpa kembali lewat media Zoom ini. Dan dari setiap perenungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pasti setiap kita mendapatkan rema yang berbeda-beda. Amin. Dan saya yakin dan percaya rema itulah yang akan menjadikan kita terus kuat, tetap bertahan di masa yang sulit, di masa yang sukar. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan pernah berkata dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Amen. Kalau saya pelajari bagaimana hidup Daud itu, memang dia memiliki hati yang luar biasa sekali. Ya. Dia pribadi yang tidak pendendam, dia pribadi yang tidak ingin mencari popularitas, dia pribadi yang melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus. Dia mengembalakan domba yang hanya beberapa ekor, tapi dia tetap setia, dia tetap tulus. Itu berawal dari hati. Sampai Amen. Ketika dia sudah remaja, atau bisa dikatakan pemuda, ketika berhadapan dengan Goliat pun tidak ada motif tertentu selain dia hanya ingin membela nama Tuhan. Karena Amen. nama Tuhan dipermalukan. Jadi hatinya begitu luar biasa. Kalau saudara pelajari dalam kitab 1 Samuel di sana, sampai 2 Samuel pasal yang pertama, di sana Saul mati, saudara ya, berulang kali, ya. Kalau tidak salah itu ada puluhan kali Daud itu diancam untuk dibunuh, bahkan bukan hanya diancam, tapi sudah melalui tindakan-tindakan yang nyata, saudara. Bagaimana ketika Saul melemparkan lembingnya, bagaimana ketika Saul mengerahkan tentaranya yang berjumlah 3.000 orang, 3.000 tentara hanya untuk menangkap seorang yang bernama Daud. Daud punya peluang untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan. Artinya apa? Memang tidak salah kalau sampai pada akhirnya Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Mari kita akan melihat satu kisah yang pernah dialami oleh Daud ketika dia berlari dari Saul dalam 1 Samuel pasal 22. Nah, kondisi pada saat itu yang dialami oleh Daud sepertinya tidak jauh beda dengan kondisi saat ini. Saat ini adalah saat-saat pemurnian, saudara ya. Saat ini adalah saat pemurnian bagi setiap kita, ya. Hati kita dimurnikan lewat situasi, hati kita dimurnikan oleh kondisi, hati kita dimurnikan lewat sebuah pelayanan, seberapa murni hati kita. Nah, dalam 1 Samuel pasal 22, saudara, kita akan membaca di sana dari ayat yang pertama dan kedua saja terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2.
berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Pertama, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Yang kedua, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin, maka ia menjadi gembala mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Luar biasa, saudara. Ini kalau bukan orang yang memiliki hati yang murni, ya. Ini kalau bukan orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus, tentu tidak mau, saudara. Ya, nggak bisa dipungkiri, saudara, ya. Bagi banyak orang ya secara manusiawi, saudara, ya, mungkin akan lebih enak menggembalakan 40 jemaat, tapi hidupnya settle, hidupnya mapan, tidak punya masalah, ya. Habis ibadah makan di restoran, nah, itu mungkin lebih enak punya jemaat 40 ya. Tapi settle, punya pabrik, punya usaha, per bulan lancar, persembahan lancar, 40 aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin itu lebih ideal daripada punya jemaat 400, ya. Tapi 400-nya itu bermasalah semua, saudara, ya. Ada yang masalah apa tadi, saudara? Orang yang kesukaran. Kesukaran ini variatif, ya. Macam-macam. Orang yang penuh masalah. Orang yang dikejar debt collector, ya. Orang dikejar sama utang piutang. Setiap bunyi telepon gembala cuma cerita, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya dikejar sama debt collector, utang saya tidak bisa membayar. Ada yang telepon lagi, Pak Gembala tolong doakan, keluarga saya sakit, anak saya sakit. Pak Gembala tolong listrik saya belum bayar, Pak Gembala tolong itu tetangga saya begini dan sebagainya dan sebagainya. Saya sakit hati dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan jemaat 400 semua bermasalah. Itu gembalanya cepat mati, saudara. Jemaat 400 tapi bermasalah semua. Kalau hatinya nggak benar-benar murni, hatinya nggak benar-benar tulus, itu gembala mati muda, saudara, ya. Saudara bisa bayangkan, Daud dalam kondisi dia sendiri seorang pelarian, dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar dengan ribuan tentara, terus yang bersama dia adalah orang yang bermasalah. Ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, saudara, ya. Kalau dikejar sama Saul, tapi di sampingnya orang-orang yang memberikan support, memberikan kekuatan, mungkin masih ada imbang, masih balance, saudara, ya. Satu sisi ada serangan, tapi satu sisi ada yang memberi kekuatan. Tapi ini tidak, saudara. Satu sisi dikejar Saul, di sisi lain ada 400 orang yang semuanya bermasalah. Saudara bisa bayangkan, saudara mau jadi gembala 400 orang bermasalah? Haleluya, saudara. Cepat berangkat, Pak. Tapi saudara, kalau saudara baca dalam 2 Samuel 23, ini saudara, kemurnian hati, pentingnya kemurnian hati, ya, pentingnya kemurnian hati. Dalam 2 Samuel 22 mulai dari ayat yang ke-8, saudara bisa menemukan bahwa 400 orang itulah yang pada akhirnya menjadi orang-orang intinya Daud. Luar biasa, saudara. Amin. 400 orang yang tadinya bermasalah itu, saudara. Tetapi ketika sama Daud dibimbing, dibina, disupport, ya, maka orang-orang itulah yang akan menjadi orang-orang setia Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, kita bisa bandingkan. Kalau saudara punya jemaat, saudara menangkan dari orang-orang yang tidak secara strata sosial, strata ekonomi rendah, ya. Saudara bimbing, saudara bina, saudara tuntun, dan akhirnya dia menjadi orang sukses dan berhasil. Saya berani katakan, orang itu akan menjadi orang yang berani mati untuk saudara. Kenapa, Amen, saudara?
Karena dari awal dia ibarat dia dari lumpur diangkat menjadi sebuah mutiara. Maka dia akan rela mati-matian berjuang menopang saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dipercayakan menggembalakan orang yang mungkin bermasalah, jangan mengeluh kepada Tuhan. Karena pada akhirnya orang itulah yang akan menjadi orang yang berani mati untuk saudara. Untuk Tuhan tentunya saudara ya. Orang itu akan benar-benar cinta Tuhan ketika dia sudah benar-benar merasakan bimbingan, tuntunan dari seorang yang memang murni tulus hatinya. Nah itulah Daud saudara. Itulah Daud. Jadi 400 orang digembalakan dengan tekun, dengan setia. 400 orang itulah yang pada akhirnya menjadi tentaranya Daud yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembalakanlah apapun model jemaat yang ada pada saudara. Entah itu orang yang dikejar debt collector, entah itu orang yang kesukaran, entah itu orang yang sakit hati. Jaga, pelihara, rawat dengan kemurnian hati. Daud mengembalakan 2 domba, hatinya murni, dia nggak bersungut-sungut. Dia ada di padang belantara, sementara kakak-kakaknya di rumah, dia tidak bersungut-sungut, hatinya tetap murni, dia tetap tulus. Justru disitulah Daud bisa bertemu dengan Tuhan. Proses pendewasaan, proses kekuatan, proses pendalaman, semua didapat ketika Daud dengan tulus, dengan rela menggembalakan dombanya yang hanya 2 atau 3 ekor itu. Hari-hari ini saudara, inilah waktunya, inilah saatnya saudara. Banyak orang di sekeliling kita, bahkan mungkin di antara kita juga menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang pengikut Daud tadi. Ada yang dikejar-kejar sama debt collector karena kredit mobil belum dibayar. Haleluya. Saudara ya. Ada yang sudah didatangin sama tukang pencatat meteran listrik karena belum bayar. Atau mungkin listrik prabayarnya sudah lampu merah dan berbunyi tatit-tatit saudara ya. Mungkin ada di sini saudara. Tapi kalau tidak ada, haleluya, puji Tuhan. Artinya apa saudara? Kita harus mengerti di sekitar kita saat ini saudara. Di sekitar kita saat ini. Ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang yang kesulitan. Ada banyak orang yang sakit hati. Sakit hati nggak dapat THR, sakit hati nggak dapat gaji, sakit hati diomelin suami, sakit hati dimarahin istri, sakit hati sama mertua dan sebagainya. Ada banyak orang di sekeliling kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi seperti Daud. Kita harus menjadi gembala dari mereka. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak punya finansial, kita nggak punya uang cukup, bisakah? Bisa. Bantuan tidak harus selalu berupa materi. Ketika kita memberikan support, ketika memberikan kata-kata yang menguatkan, ketika kita memberikan kata-kata yang menghibur, itu maknanya luar biasa sekali. Jangan justru dalam keadaan yang sulit kita memberikan kata-kata yang pesimis, saudara. Dalam keadaan orang lagi di PHK, jangan malah kita memberikan kata-kata yang ya sudahlah, memang saatnya, memang lagi musim PHK. Saya juga lagi di PHK, ya udahlah kita sama-sama, mari kita ramai-ramai bunuh diri karena harapan nggak ada. Jangan begitu, saudara. Dalam kesulitan kita harus berkata, kita lolos dari COVID saja kita sudah bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan seorang bankir di mana itu, di Meksiko, Portugal, hartanya triliunan sampai anaknya sendiri berkata, papa saya meninggal hanya untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Ventilator. Luar biasa saudara. Jadi ketika orang sedang tidak punya uang, kita bisa berkata, puji Tuhan loh, kita masih lolos dari COVID. Kita sehat. Coba bayangin, pilih mana? Bapak punya uang tapi nafasnya satu-satu. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, kita kasih semangat, kita kasih support. Tidak selalu harus uang, saudara. Tidak harus selalu uang. Ya, puji Tuhan kalau uang, haleluya, saudara ya. Ya, uang nggak harus besar, saudara, nggak harus besar. Ya,
Suatu saat saya jalan-jalan sore-sore sambil sepedaan, saya tidak biasa ngopi, saudara. Tapi karena saya ingin menggali perasaan dari pedagang kopi keliling, saudara, saya ngobrol, saya tanya bagaimana dan sebagainya, saudara. Saya kasih kekuatan, selama kita masih berusaha, pasti Tuhan kasih rezeki. Ya, saya nggak kasih uang banyak, saudara. Harga kopi 3.000, saya kasih 20.000, dia udah senang sekali. Berapa banyak, saudara? 20.000 itu nggak seberapa, saudara. Tapi mereka sudah alhamdulillah luar biasa, haleluya, 12 kali, saudara. Amin, haleluya. Tidak harus jumlah yang banyak, saudara. Ketika orang kita berikan dorongan semangat, itu luar biasa sekali. Amin, haleluya. Luar biasa sekali. Jadi hari ini kita sedang dipimpin oleh Tuhan menjadi Daudnya Tuhan. Karena Amen. di sekeliling kita banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kesukaran, banyak sekali, saudara. Jangan saudara pikir orang yang naik mobil mewah itu lagi nggak mumet. Oh, mungkin mereka lebih mumet dari kita, saudara, ya. Ya, belum mikir karyawan, belum mikir pajak, belum mikir apa tuh pabriknya nggak jalan, order stop dan sebagainya. Mungkin lebih mumet, saudara. Ya, mungkin lebih mumet. Makanya benar ada istilah rumput tetangga lebih hijau itu, saudara, ya. Kita orang Jawa bilang sawang sinawang, ya. Kita lihat, oh dia kok enak banget naik turun mobil. Belum tentu, saudara. Saudara nggak lihat dia naik mobil jidatnya mengkerut, saudara. Anggeng mumetnya, saudara, ya. Nah, itu orang-orang begitu harus kita gembalakan, saudara. Ya, orang-orang begitu harus kita gembalakan. Kalau sore saudara jalan, ketemu sama orang lagi susah. Nggak usah modal banyak, saudara. Saudara modal 10.000, 5.000 saja, orang sudah bisa bersyukur, orang sudah bisa bahasanya masyhur dalam bahasa Alkitab itu masyhur, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Itulah Daud. Makanya Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena hatinya tulus, saudara. Hatinya murni, saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di Menara Doa Segala Bangsa ini, hati kita juga harus murni. Hati kita juga Amen. harus tulus, ya. Atau kita harus murni, hati kita harus tulus. Satu saja alasannya sederhana, saudara. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, lolos dari COVID, ini karena anugerah Tuhan. Amin, haleluya. Itu alasan kita untuk, ibaratnya kalau kita lebih ekstrim lagi, saudara, kita ini sudah dikasih kesempatan hidup 2 kali, saudara, sama Tuhan. Lewat Amen. COVID ini, saudara. Kita dikasih hidup 2 kali sama Tuhan. Banyak orang berakhir, bukan berarti yang sudah meninggal itu lebih sial dari kita. Tidak, saudara, ya. Ada yang meninggal cara bermacam-macam. Tapi yang jelas, saudara, kita masih diizinkan Tuhan sampai hari ini. Ini kesempatan kedua kali kita hidup. Makanya hati kita harus murni. Dimurnikan sama keadaan. Dimurnikan dengan situasi. Itu yang pertama. Jadi hati Daud itu murni. Yang kedua, saudara, ya. Dikatakan bahwa ayat yang ke-3. Dari sana Daud, saya baca ayat 2 lagi, saudara. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka dan bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat yang kedua, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Dalam keadaan sulit apapun juga, tanggung jawab anak kepada orang tua tidak boleh dilupakan. Haleluya, saudara. Dalam keadaan sesulit apapun, saudara mungkin sedang kesulitan, tapi tanggung jawab terhadap orang tua jangan saudara abaikan. Karena Efesus 6 berkata, hormatilah ayahmu dan ibu, supaya engkau berbahagia di bumi dan lanjut umurmu. Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua,
ya, yang masih punya orang tua. Apapun keadaan saudara, mungkin keadaan saudara lagi sulit, tapi saudara harus tetap bertanggung jawab untuk orang tua. Ya, tapi dia bukan orang tua saya, Pak. Dia mertua saya. Ya, maupun mertua, mau orang tua sama, saudara ya. Yang satu tambah yang satu or. Satu mertua, yang satu lagi or. Orang tua sama mertua. Kan kalau tidak ada mertua, nggak ada suami atau istri saudara. Sama itu, saudara ya. Jangan bilang itu mertua saya, itu enggak. Itu juga orang tua saudara. Itu tanggung jawab. Daud memiliki hati bertanggung jawab kepada orang tua. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Yang saudara berkata, "Ma, aku lagi sulit. Udah mama kemana kek? Ke anak yang satu lagi? Atau kemana kek? Apalagi ke panti jompo." Aduh, kasihan saudara ya. Coba kalau saudara waktu baru lahir ditaruh di panti jompo, panti asuhan, bagaimana saudara ya? Kan lebih sedih lagi saudara ya. Makanya ada apa itu? Anekdot apa itu saudara, kalau satu orang ibu bisa ngurusin 5 orang anak, tapi di masa tua 5 orang anak belum tentu bisa ngurus 1 orang ibu atau orang tua. Ini tragis sekali saudara, tragis sekali. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali care sama orang tua. Walaupun mungkin Amen. jauh nggak bisa datang, minimal tanya, apa kabar Ma, apa kabar Pak. Itu saja sudah orang tua, sudah walaupun nggak kirim THR saudara ya, kayak seperti Mbah Minto itu, THR-nya jadi pulang nggak gitu saudara ya. Mungkin buat orang tua kadang-kadang uang nggak perlu saudara, tapi kepedulian kita walaupun cuma apa kabar Ma, sehat Mama, lagi ngapain Mama, itu saja sudah orang tua sudah senang, orang tua sudah paham. Apalagi kalau saudara mau menampung orang tua di masa yang sulit. Wah saudara, kaisar-kaisar Jepang itu tidak ada satu kaisar yang tidak menghormati orang tuanya. Ya, justru karena dia menghormati orang tuanya, maka dia bisa menjadi kaisar. Jadi gak heran kalau Daud pada akhirnya menjadi raja terbesar dari bangsa Israel. 40 tahun Daud memerintah sebagai raja. Ya, 40 tahun, 6,5 tahun menjadi raja Yehuda, ya, dan 33,5 tahun menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Jadi mempersatukan antara Yehuda dan seluruh Israel dipersatukan oleh Daud. Jadi nggak heran, karena apa? Berawal dari hati, saudara ya. Berawal dari hati. Memang Daud ini hatinya luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali hati Daud ini, saudara. Luar biasa sekali. Saudara baca kisahnya dalam Samuel itu luar biasa sekali. Dia berteman dengan Yonatan, dia punya kesempatan untuk membunuh Isi-Boset, ya. Tapi dia tidak lakukan itu. Ketika dia sudah diurapi menjadi raja dan tidak langsung duduk di singgasana, itu pun dia dengan rela. Saudara bisa bayangkan saudara ya, sudah dilantik menjadi raja, sudah diurapi menjadi raja saudara, tapi dia masih menjadi buronan dari Saul dan hatinya tetap berjalan apa adanya. Luar biasa sekali hati Daud itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama tadi saudara, kita harus menjadi pemimpin saat-saat ini. Kepemimpinan kita saat ini semua ya, kepemimpinan kita dalam hal ini bukan hanya seorang gembala atau Pak Hebron atau seorang pendeta saudara, tapi setiap kita, seluruh anggota Menara Doa Segala Bangsa saat ini sedang diuji kepemimpinannya. Bagaimana menghadapi orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, di sekeliling lingkungan kita. Banyak orang harus kita cover mereka, bukan hanya dengan finansial, tapi juga dengan kata-kata yang menguatkan. Yang kedua, di masa yang sulit, tanggung jawab terhadap orang tua. Ya. Karena firman Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Amin, saudara. Jadi hormati orang tua, ya, hormati orang tua. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Ya.
Kalau nggak ada orang tua, nggak ada. Banyak orang tua yang terlantar, saudara ya. Ada banyak orang tua yang tidak diurus sama anak-anaknya, tapi tidak ada di menara doa segala bangsa. Haleluya. Dan berikutnya saudara, kita baca dari ayat yang ketiga tadi saudara ya. Katakan bahwa dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja-raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadamu. Sampai aku tahu. Wah, nggak tahu berapa lama saudara. Nggak tahu berapa lama. Tapi sampai aku tahu apa rencana Tuhan di dalam. Sampai aku tahu apa maksudnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Ya, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mari kita bersama-sama kita tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan di balik semuanya? Apa maksud Tuhan di balik semuanya? Pelajaran apa yang kita dapat dari COVID-19? Apa maunya Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Kalau di awal tadi saya katakan, kalau buat saya pribadi, COVID ini adalah kesempatan hidup saya yang kedua kali. Haleluya, saudara. Kesempatan hidup kedua kali artinya apa? Kita harus lebih lari lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 1990 saya sekolah Alkitab. Dan sekarang berarti sudah 30 tahun. 89 saya masuk sekolah Alkitab. Dan sekarang tahun 2020 artinya sudah 31 tahun. 31 tahun itu saudara, memori saya masih kuat. Saya di sekolah Alkitab ngapain, memori saya masih kuat. Sepertinya 31 tahun itu pendek sekali, saudara. Sepertinya 31 tahun itu dekat sekali. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian kan sudah punya anak semua. Saudara masih ingat ketika anak-anak saudara masih belajar berjalan, 1 tahun, 2 tahun. Sekarang sudah kuliah, sekarang sudah menikah, sekarang sudah semester akhir. Kayaknya waktunya itu pendek sekali. Waktunya kayaknya singkat sekali. Nah saudara, saya berpikir 31 tahun kok sepertinya singkat sekali. Artinya apa? Kalau loh saudara ya, kalau Tuhan tambahkan umur saya 30 tahun lagi, berarti itu juga pendek sekali. Berarti itu juga singkat sekali. Kalau 30 tahun saudara. Tapi kalau cuma 25 tahun berarti kan lebih pendek lagi saudara kan? Ya kan? Kalau 20 tahun berarti lebih pendek lagi saudara ya. Lebih pendek lagi kalau Tuhan Yesus datang kedua kali bisa jadi lebih pendek lagi. Artinya apa saudara? Ayo kita lari melayani Tuhan. Lebih semangat lagi. Haleluya. Semangat lagi. Ya, kita lebih lagi dalam melayani Tuhan. Kalau 31 tahun aja, aduh, memori saya masih segar. Bagaimana saya di sekolah Alkitab waktu itu, saudara. Kayak baru beberapa tahun saja, saudara. Berarti 30 tahun ke depan juga pendek sekali. Apalagi sekarang, saudara. Sekarang semua hari Senin sudah ke Senin. Ya, sebentar lagi sudah Natal. Waktunya pendek sekali, saudara. Jadi COVID yang terjadi saat ini, mari kita temukan pelajaran apa di dalamnya. Buat setiap kita mungkin beda-beda. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Mungkin orang yang ada yang berkata, oh COVID ini memberi pelajaran kepada saya. Supaya saya lebih baik mengelola keuangan saya. Jadi ketika terjadi pandemi, saya tidak panik. Ketika terjadi pandemi, saya tidak dikejar sama debt collector. Nah, itu saudara ya. Mungkin COVID bagi setiap kita berbagai macam pelajaran yang bisa diambil. Kalau saya bersyukur. Artinya saya dikasih kesempatan hidup kedua oleh Tuhan lewat COVID. Artinya saya harus lebih sungguh-sungguh. Jadi kalau nanti seandainya kita sudah new normal dan semua sudah normal, saudara,
Jangan berhenti, jangan pernah merasa lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk Tuhan. Yang pertama, saudara, jadilah pemimpin di mana saudara berada. Karena di sekeliling kita ada banyak orang yang sedang masalah. Ya, tapi saya sedang bermasalah. Daud juga sedang dalam masalah. Tapi dia tidak mencari nyaman untuk diri sendiri. Ya, dia tidak mencari kesukaan untuk dirinya sendiri. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-10, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, maka aku bukan lagi hamba Tuhan. Kita sekarang mungkin susah, kita mungkin sekarang sulit. Wah, semua program kacau semua, saudara ya. Semua rancangan-rancangan bubrah semua, saudara. Semua orang pasti dalam kesulitan. Tapi mari kita tetap mencari kesenangan Tuhan, karena kita adalah hamba Tuhan. Tetap mencari kesenangan Tuhan, bagaimana? Melayani, ya, tetap melayani. Karena itulah panggilan hidup kita. Ya. Melayani tidak harus dengan uang, tidak harus dengan finansial, tidak harus dengan harta. Kalau ada itu haleluya 12 kali, saudara. Tapi kalau tidak ada, saudara cukup memberikan support, saudara tabur firman, saudara tabur kekuatan, saudara berikan motivasi yang menguatkan orang. Itu adalah sebuah pelayanan. Yang kedua, jangan abaikan tanggung jawab terhadap orang tua. Walaupun sedang dalam kesulitan, sesulit apapun, sesusah apapun, tanggung jawab terhadap orang tua harus tetap saudara emban. Dan yang ketiga, temukan pelajaran di balik semua persoalan yang sedang terjadi. Temukan apa maunya Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Apa maunya Tuhan, setiap kita berbeda-beda. Sekali lagi, setiap kita berbeda-beda. Mungkin ada orang yang berkata, di awal-awal saya katakan begini kepada teman-teman saya, ya, COVID ini mengajar kita untuk bisa tinggal di rumah. Selama ini rumah kita sudah kayak hotel. Berangkat pagi sampai rumah jam 10, nanti pagi sudah berangkat lagi. Jadi di rumah sudah kayak hotel. Nah, sekarang COVID ini mengajar kita untuk diam di rumah, untuk tetap di rumah saja. Ada juga hamba Tuhan yang pelayanan dari pagi sampai malam, nggak pernah lihat anak, nggak pernah lihat istri. Nah, sekarang di rumah saja, lihat anak, lihat istri, pertumbuhan anak tahu nggak kayak apa dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai dari COVID ini, kita mulai lagi, kita mulai sama-sama sesudah semua naik. Jadi 3 hal tadi, saudara, mari kita renungkan, mari kita cermati seperti Daud. Kita menjadi Daud di masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami tahu masa ini adalah masa yang sulit bagi banyak orang. Ini adalah masa yang sukar bagi banyak orang. Tapi masa yang sulit, masa yang sukar bukan menjadi alasan bagi kami untuk kami tidak melayani. Masa sulit, masa sukar tidak bisa dijadikan alasan untuk kami tidak berbagi, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Justru masa yang sulit, masa yang sukar adalah masa untuk memurnikan hati kami sampai pada akhirnya seperti Tuhan berkata telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati. Kemurnian hati kami itulah yang membuat perkenanan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman ini, biarlah firman ini membangkitkan kami kembali bahwa dalam pandemi COVID-19 ada pelajaran yang kami harus dapat. Ada pelajaran yang Tuhan sementara ajar kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.